Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan lanjutkan, Mah. Bagaimana lagi? Biar kita menjaga anak turunan kita dari panasnya api neraka. Berikan kepada mereka makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, hai manusia, kita kan manusia. Makanlah semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Hati-hati apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai menentukan karakter seseorang. Kenapa? Yang namanya makanan, yang namanya minuman kita makan. Ada jadi energi, ngalir ke seluruh tubuh. Ampasnya dibuang. Kalau yang halal, yang dilihat, yang didengar, yang dicium, yang diucapkan, yang diraba, yang kaki, semuanya halal. Punten. Zaman sekarang banyak orang ngomong begini, hari gini jangan cekan yang halal, yang haram hararese susah. Ya Allah. Ini Ini pendapat yang salah. Manusia hidup rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka bergerak kata Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kenapa? Kalau seandainya ada orang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, maka tempatnya neraka jahanam. Kalau seandainya kita punya anak, punya istri, punya suami, punya keluarga, yang halal dimakan, yang haram dimakan, yang halal diminum, yang haram diminum, yang halal dipakai, yang haram dipakai, kelakuannya tercampur aduk. Iya. Yang halal dilihat, yang haram dilihat, yang halal didengar, yang haram didengar. Padahal wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal dalam Islam jelas, yang haram jelas. Hati-hati, Bu. Ketika Rasulullah pergi ke padang pasir, beliau melihat seorang pemuda, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Rasul bersabda, bagaimana doamu akan dikabul? Yang kau makan yang haram, yang kau minum yang haram, pakaian yang dikenakan pun haram. Kalau seandainya kita pengen anak-anak kita soleh dan solehah, pengen sekeluarga masuk surga, hindarkan makanan minuman yang haram, yang subhat. Harus bagaimana dengan makanan minuman? Anda lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, makanlah rezeki yang aku berikan kepada kalian. Bersyukur. Ini. Habis kita menikmati rezekinya, bersyukur kepada Allah. Jangan mensyirikkan Allah ketika kalian ibadah kepadaku. Tuh begitu kata Allah. Ini yang benar. Ajarkan kepada anak-anak artinya. Sebelum makan bismillahirrahmanirrahim. Rezeki ini dari Allah. Ayo doa makan bareng-bareng. Selesai kita berhamdalah. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur kita makan kenyang. Zaman corona ini orang-orang tetangga kita ada yang tidak kenyang. Iya. Alhamdulillah kita cukup makan. Orang lain masih kekurangan. Alhamdulillah kita masih nyari menu. Hari ini makan sama apa. Orang lain baru-baru cari menu. Orang lain mikirin entar apa yang akan mereka makan. Berikan contoh kepada mereka dengan orang-orang terdekat. Insya Allah mereka akan mengerti bahwa kita wajib bersyukur. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita tentang syukur. Karena sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka mendapat kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur. Syukur baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian, mereka bersabar baik baginya. Artinya apa? Kalau suatu saat, namanya orang hidup kan. Ada ujian, ada musibah, ada masalah buat anak-anak kita. Kita ajarkan, ini hidup. Justru ujian. Di sekolah juga kan ada ulangan. Iya, ada ujian. Harus lulus kita. Coba lihat, kalau lulus kan naik kan. Naik Itu kelas. tekankan kepada mereka. Ada sebab, ada akibat. Begitu, jadi anak-anak kita mengerti. Jadi mengerti ya, Mah. Betul, ajarkan kepada mereka perlahan-lahan. Mereka lama-lama mengerti. Iya. Tentunya seperti yang tadi Mama sampaikan. Berarti ayah sebagai pencari nafkah, lalu ibu juga yang ibaratnya merawat, mendidik anak, Ya, lebih mengelola banyak di rumah, keuangan. mengelola keuangan. Semuanya tuh sangat berpengaruh terhadap bagaimana nanti Sangat-sangat anaknya, Ma. berpengaruh. Masya. Karena maaf, karakter ayah, karakter ibu inilah pendidik pertama anak-anak kita. Ya. Bukankah Rasul mengatakan al-um madrasatul ula. Ibu-ibu ini pendidik pertama buat anak-anak.
Coba anak-anak nggak bisa ngomong, diajarin sama mamanya, mama. Mama. Ya kan Bu? Iya. Anak-anak bisa tengkurap, nggak bisa serentak, emaknya bolak-balik. Nggak bisa melangkah, diajarin. Semua kita emaknya yang memulai. Makanya mulai dengan perbuatan baik, dengan akhlak yang Rasul ajarkan kepada kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi baik karena kita mendidiknya dengan yang baik, memberi makanan yang baik, halalan thayyibah, insya Allah. Masya Allah. Amin, amin. Ada lagi? Oke, baik. Mah, untuk bagaimana misalnya nih orang tua yang memang dia sudah memberikan nafkah, makanan, minuman yang halal, sudah diajarkan. Lalu ketika saat itu di akhirat anaknya masuk ke neraka, apakah orang tuanya masih dipertanyakan oleh Allah, Mah? Kewajiban kita orang tua bekerja, berusaha, mendidik, mengarahkan sesuai kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karakter anak dalam Al-Qur'an ada 4 kelas. 4, Mah. Yang pertama kata Allah qurrata ayun. Anda silahkan lihat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wajahnya cantik. Wajahnya tampan, sekolahnya benar, nilainya bagus, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas. Secara keduniaan luar biasa, tapi ibadahnya juga hebat luar biasa. Masya Allah. Siapa yang pengen punya anak kayak begini ngacung? Kita Saya. semua pengen. Amin. Pengen. Titik. Tapi ada karakter anak yang kedua kata Allah, zinatul hayati dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Wal baqiyatus sholihatun khairun inna rabbik sawaban wa khairun amala. Al-Kahfi 46. Harta kekayaan, anak turunan hanya hiasan di alam dunia. Amalan yang baik yang kekal itulah harapan di masa yang akan datang. Apa kata Allah? Yang namanya zinatul hayati dunia hanya dunia ada doang. Pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, wibawa luar biasa hebat. Ibadahnya Ya, mendelesek nggak ada. ini dunia. Ya Allah. Yang ketiga kata Allah anak itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Fitnah itu ujian. Masya Allah, Bu anaknya nyolong jemuran. Bu anaknya nyolong sepatu di musola. Bu anaknya ngebuntingin si Anu. Ya Allah. Bu anaknya nipu si Anu, tukang palak. Kan gak enak. Iya, Mah. Ini anak itu ujian. Dengan ujian wajib lulus. Insya Allah harkat derajat kita naik di hadapan Allah. Yang keempat, jenis anak ini adu mubin. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri kalian, anak turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Ada nggak istri yang benci sama suaminya? Ada. Ada nggak suami yang benci sama ini? Ada. Sama istri. Ada nggak orang tua yang marah sama anak digebukin sampai mati? Ada. Ada anak yang Iya. membunuh orang tuanya. Ini musuh yang nyata. Kata Allah, hati-hati kalian, maafkan mereka, maka Allah pun maha pemaaf. Begitu kata Allah. Jadi yang namanya anak ada 4 kelas jahat. Iya, Mah. Masya Allah. Kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi ya, Mah ya. Nah, Nah, ini ibu-ibu, Zara tahu banget. Pasti udah pada nggak sabar kan mau nanya sama Mama? Tunggu dulu ya setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Mama Dede. Dede.